Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kisah Najasyi. Dan di minggu lalu kisah ini belum selesai. Ada baiknya saya ringkaskan dulu cerita yang di minggu lalu. Intinya para sahabat ingin menyelamatkan diri dan agama mereka, dikarenakan di Mekah mereka ditindas dan disiksa. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk hijrah pertama ke Habasyah. Di zaman sekarang disebut dengan Ethiopia atau Eritrea. Berangkatlah pertama 12 orang, dan 12 ini mengabarkan mereka disambut dengan nyaman. Maka berangkat lagi sekitar 80-an orang. Melihat keberangkatan ini, maka orang-orang Quraisy mengutus dua utusan mereka, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk mengejar rombongan para muhajirin ke Habasyah ini. Mereka bawa hadiah yang disogokkan terlebih dahulu kepada pendeta-pendeta, supaya nanti bisa mendukung kalau mereka ketemu dengan Raja Najasyi, supaya rombongan muhajirin itu dikembalikan ke Mekah. Singkat kata lagi, ketemu dengan Najasyi, Najasyi minta untuk bertemu dulu dengan rombongan muhajirinnya. Lalu dia bertanya tentang sesuatu berupa wahyu yang dibawa oleh Muhammad. Apa katanya? Lalu dibacakan surat apa? Masih ingat teman-teman? Surat Maryam. Yang bacakan siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Maka Najasyi menangis, dikarenakan dia meyakini apa yang dibacakan oleh Ja'far ini merupakan wahyu yang sumbernya sama dengan wahyu yang turun kepada Isa yang biasa dibaca Najasyi di kitab Injil. Singkat kata lagi, Amr bin As merencanakan untuk membongkar, dalam tanda kutip, membongkar rahasia kaum muhajirin, bahwa mereka tidak meyakini Isa sebagaimana yang diyakini oleh orang Nasrani. Orang Nasrani punya keyakinan Isa adalah anak Tuhan, sedangkan muhajirin meyakini Isa itu adalah hanya hamba Allah dan utusan Allah. Singkat kata lagi, Raja Najasyi akhirnya tabayun, dan justru dia mendukung apa yang merupakan keyakinan kaum muhajirin. Dan omongannya Najasyi itu yang menyetujui bahwa Isa hanyalah hamba dan utusan Allah didengar oleh pendeta-pendeta. Pendeta-pendetanya kemudian merasa kok beda keyakinan sekarang ini bersama Raja. Maka mereka ngajak masyarakat untuk kudeta, dan singkat kata kudetanya gagal karena Najasyi melakukan sebuah perbuatan yang disebut dengan apa? Masih ingat gak? Apa? Menipu tapi nggak bohong. Itu namanya apa? Tauriyah. Dengan meletakkan tangannya di dada, dia bilang Isa ya begitu. Maksudnya padahal yang sudah dia tulis di kulit rusa isinya adalah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya Isa juga adalah hamba dan utusan Allah. Kita tinggalkan, ini sudah dibahas di minggu lalu. Sekarang kita mulai masuk di halaman berapa teman-teman? Ada ingat? 287. Nah, oh ya.
paragraf paling bawah diceritakan di sini pada bulan pertama tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW berkeinginan keras untuk mendakwahi 6 raja terbesar dunia agar mau masuk dalam Islam. Maka beliau menulis surat kepada mereka, yang melalui surat itu beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan memperingatkan mereka dari kekufuran dan kemusyrikan. Sebagai tambahan pengetahuan, kita sudah cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesyirikan itu nggak ada. Yang ada itu kemusyrikan. Sebagaimana kekafiran itu bukan kekufuran, tetapi kekafiran. Kekafiran dan kekufuran itu ada. Ya, kafir itu kan orangnya. Itu tidak. Kafir itu orangnya. Di dalam bahasa Indonesia kekafiran itu ada. Nah, kalau syirik orangnya apa namanya? Musyrik. Nah, yang ada kemusyrikan. Adapun kesyirikan itu tidak ada. Bahasa Indonesia yang benar adalah kemusyrikan, bukan kesyirikan. Untuk menyampaikan maksud itu, beliau menyiapkan 6 sahabat pilihan. Dan setiap dari mereka mempelajari bahasa negara yang akan didatangi. Kemudian mereka keluar untuk menunaikan amanah ini pada hari yang sama. Amr bin Umayyah Ad-Dumari, ada juga yang mengatakan Ad-Dumri, adalah sahabat yang diutus kepada Raja Habasyah, yaitu Najasyi. Amr bin Umayyah masuk menghadap kepada Raja Najasyi dan memberikan salam penghormatan Islam. Maka Najasyi menjawab salamnya dengan yang lebih baik dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Amr memberikan surat kepada Najasyi yang dititipkan Rasulullah. Dia langsung membuka surat tersebut dan didapatinya bahwa Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam dan menuliskan padanya sesuatu dari Al-Quran. Maka Najasyi kemudian menempelkan surat tersebut pada keningnya untuk mengagungkan surat itu. Dia turun dari singgasananya sebagai bentuk ketundukannya terhadap apa yang datang padanya. Dia umumkan keislamannya di hadapan hadirin yang datang pada hari itu. Dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berkata, andai saja aku bisa, sungguh aku akan pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan duduk di depan beliau, kemudian mencium kakinya. Kemudian dia menulis surat kepada Nabi SAW sebagai jawaban atas ajakan beliau. Amr bin Umayyah mengeluarkan surat yang kedua. Jadi surat yang dibawa itu tidak cuma satu. Yang ditulis juga dari Rasulullah SAW berisikan agar sang raja, siapa? Najasyi, mau membantu menikahkan Nabi dengan Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb. Siapa Ramlah ini? Ramlah ini adalah seorang perempuan yang punya kisah sedih pada awalnya, tapi berakhir dengan kegembiraan yang tiada tara. Dia biasa dipanggil dengan nama Ummu Habibah. Bagaimana kisahnya? Saya berikan tanbih dulu, peringatan, bahwa kisah nanti yang akan dibawakan setelah ini itu tidak sahih. Kisah yang akan dibacakan nanti setelah ini mayoritasnya atau inti dari ceritanya tidak sahih. Nanti saya sebutkan kenapa tidak sahihnya. Nanti kita baca dulu yang penting ya. Ya, saya harus beritahu lebih awal, ini tidak sahih. Takutnya nanti teman-teman dengar ceritanya kan bagus nih, terus itu yang nyantol, padahal ceritanya tidak benar. Nah, bagaimana kisahnya Ummu Habibah ini? Ummu Habibah alias Ramlah kufur terhadap Tuhan-Tuhan moyangnya. Dia bersama suaminya yaitu Ubaidullah bin Jahsh masuk Islam dan beriman kepada Allah yang Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Ramlah membenarkan risalah yang dibawa Muhammad SAW. Maka kemudian orang-orang Quraisy memaksa mereka berdua agar kembali kepada agama nenek moyang dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, sampai kemudian mereka tidak mampu lagi tinggal di Mekah.
Coba lihat, Romlah ini anaknya siapa? Tadi sudah disebut tuh, Romlah binti Abu Sufyan. Berarti anaknya siapa ini? Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ketika itu adalah pemuka orang-orang kafir Quraisy. Kalau teman-teman ikut kajian sahabat Nabi di Nasai Somber, teman-teman sudah dapat ceritanya bahwa belakangan dia masuk Islam. Ya, tapi antum bisa bayangkan pemuka orang kafir bisa masuk ke dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka sejahat apapun dia itu bisa berubah. Termasuk kalau kita di zaman sekarang ada orang misalnya gembongnya kesesatan, ya, tidak menutup kemungkinan Allah memberikan dia hidayah bila kita mendoakannya. Ya, jadi kalau misalnya kita membongkar kesesatan seseorang, itu jangan cuma yang dipreteli soal kesesatannya, apalagi urusan pribadinya itu nggak usah. Yang terpenting diakhiri dengan apa? Doa. Siapa tahu Allah memberikannya hidayah. Nanti bayangkan bapaknya ini gembong kekafiran, anaknya masuk Islam. Ya. Bahkan bapaknya yang suruh siksa itu menantu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Mereka berdua termasuk orang-orang yang akhirnya hijrah ke tempatnya Najasyi. Maka mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari Najasyi seperti muhajirin lainnya. Sampai suatu saat Allah menguji Ummu Habibah alias Romlah dengan ujian yang sangat berat. Ya, jadi begini teman-teman, perhatikan dulu. Romlah ini waktu berangkat ke Habasyah, ada riwayat yang menyebutkan dia hamil. Nanti yang brojol anaknya siapa itu? Habibah, kan namanya juga Ummu siapa? Ummu Habibah. Maka yang nanti dilahirkan di Habasyah adalah Habibah. Ada juga yang mengatakan memang dia sudah bawa anak kecil. Ya. Yang jelas dia punya anak namanya Habibah dan dia dinamakan dengan nama Ummu Habibah. Apa ujian yang berat bagi Ummu Habibah ini? Bahwasanya suaminya yang bernama Ubaidullah bin Jahash tadi murtad dari Islam, kemudian masuk ke dalam agama Nasrani. Dia hidup bersama para pemuja khamar dan bermabuk-mabukan setiap hari. Sekali lagi, ini tidak sahih. Ya, tapi kita baca dulu. Ya. Kisahnya itu begini teman-teman, disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Romlah ini berkata, suatu hari saya bermimpi, saya lihat Ubaidullah bin Jahash dalam rupa yang seburuk-buruk rupa. Di malam hari saya bermimpi demikian, di pagi harinya dia bilang begini, sebelum ada Muhammad, agama saya Nasrani. Setelah sampai di Habasyah ini, saya bergaul dengan orang-orang Nasrani dan saya dapati agama Nasrani adalah yang terbaik. Maka saya mau kembali ke Nasrani kayak dulu lagi. Begitu. Tapi sekali lagi, ini kisah, nanti ada catatannya. Ummu Habibah hidup, Ummu Habibah diberi pilihan di antara dua pilihan yang sama-sama pahit. Apakah dia dicerai atau ikut masuk ke dalam agama Nasrani? Ummu Habibah mendapati dirinya ada pada tiga pilihan. Dia ikut suaminya dan murtad, artinya dia memilih kesenangan dunia untuk mendapatkan kepedihan azab. Atau dia kembali ke rumah ayahnya Abu Sufyan, yaitu kembali ke Mekah, yang ketika itu ayahnya masih dalam kubangan kemusyrikan. Atau pilihan ketiga, dia tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Habibah tanpa suami. Dan akhirnya dia lebih mengutamakan keridhaan Allah atas segala sesuatu, maka akhirnya dia pilih untuk berpisah dengan suaminya dan tetap tinggal di Habasyah sampai Allah memberi jalan keluar untuknya. Ya. Kesedihan Ummu Habibah tidak berlangsung lama. Suaminya meninggal dalam keadaan mabuk karena khamar. Kemudian belum juga masa iddahnya selesai, datanglah jalan keluar yang Allah janjikan. Teman-teman harus perlu dicatat di sisi-sisi kosong yang ada di situ. Ya, catat ya. Kisah ini tidak sahih.
Kisah ini tidak sahih. Yang benar, satu, sanad-sanadnya dhaif, lemah. Sanadnya dhaif. Dua, hukum asal para sahabat adalah selamat. Hukum asal sahabat adalah selamat. Meskipun mereka sempat berbuat dosa. Maksudnya ada di antara mereka yang berzina, ya kan? Tetapi hukum asal dari mereka adalah selamat karena Allah memberikan ridho kepada mereka. Yang ketiga, riwayat Abu Sufyan tentang pertanyaan Raja Heraklius. Apakah di antara sahabat-sahabatnya Muhammad itu ada yang murtad? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Ya. Maka wallahu alam, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah Ubaidullah bin Jahash meninggal apa adanya, bukan meninggal karena minum khamar apalagi karena murtad. Ya, jadi memang ini kisah yang disebutkan oleh banyak ulama, di antara Ibnu Jauzi dalam As-Safwah, ya, dijukil juga di dalam tarikh Dimashq, dinukil kisah ini. Kisahnya yang tadi itu, bahwa Ummu Habibah mimpi, di dalam mimpinya dilihat Ubaidullah dalam keadaan seburuk-buruk bentuk. Di pagi harinya dia dapati Ubaidullah bilang, saya mau kembali ke Nasrani seperti dulu sebelum Muhammad datang. Lalu di dalam cerita yang sama, Ummu Habibah mengatakan, suatu hari saya bermimpi lagi, dan di dalam mimpi itu ada yang bilang kepada saya, wahai Ummul Mukminin. Dan kita tahu tidak ada yang dipanggil Ummul Mukminin kecuali siapa? Istri Nabi. Ya. Nah, kita lanjutkan baru kisah yang setelah ini yang benar. Sekali lagi, yang tidak sahih adalah Ubaidullah bin Jahash wafat murtad minum khamar. Yang benar adalah wafat biasa. Dan menjandalah Ummu Habibah. Kita lanjutkan kisahnya. Pada suatu pagi, dia mendengar pintu rumahnya diketuk. Tak kala pintu dibuka, dia kaget dengan kedatangan pelayan Najasyi yang bernama Abrahah. Kira-kira ini laki apa perempuan? Hah? Ini perempuan, bukan laki-laki. Abrahah ini perempuan. Dia mengucapkan salam kepada Ummu Habibah dan berkata, sesungguhnya raja menghadiahkan salam untukmu dan berkata bahwasanya Muhammad Rasulullah melamarmu dan meminta agar raja menikahkan kamu dengan beliau, maksudnya dengan Nabi Muhammad, dan carilah seseorang yang akan menjadi walimu. Mendengar kabar tersebut, dia diselimuti kegembiraan yang tiada tara. Dia berkata, Allah telah memberimu kabar gembira. Kemudian dia berkata, aku tunjuk waliku adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As sebagai waliku karena dia adalah kerabat yang paling dekat denganku di negeri ini. Ya. Maka di kerajaan Najasyi berkumpullah para sahabat yang sudah menetap di Habasyah untuk menghadiri acara nikahnya Ummu Habibah dengan Rasulullah. Tapi Rasulullahnya gak hadir, tapi diwakilkan. Siapa yang menjadi wakilnya Nabi? Tadi sudah disebut. Siapa yang menjadi wakilnya Nabi? Najasyi. Kan tadi ada surat yang kedua kan? Surat yang kedua Nabi bilang kepada Najasyi, tolong lamarkan siapa? Ummu Habibah, dan nikahkan dia untukku. Maksudnya bukan si Najasyi nikah dengan Ummu Habibah, tapi maksudnya adalah tolong kamu jadi penggantiku untuk nikah dengannya. Maksudnya Nabi menikah dengan wakil. Dan ini menunjukkan kepada kita bolehnya nikah pakai wakil. Ya,
Misal memang beda tempat. Ya, kemudian kita tunjuk orang di sebelah di tempat yang lain, di tempat si perempuan untuk menikah dengan si perempuan tersebut. Hanya saja ada khilaf di antara para ulama, dan sebagian ulama tidak menyetujui kalau di zaman sekarang bentuknya video call. Meskipun langsung, meskipun nggak pakai wakil, pakai video call, gini ya, itu tidak disetujui oleh sebagian ulama. Yang benar orangnya harus hadir dengan wakil di tempat. Lanjut. Tatkala para undangan sudah hadir semua, maka Najasyi memuji Allah kemudian berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memintaku untuk menikahkan beliau dengan Ramlah binti Abu Sufyan. Maka aku kabulkan apa yang beliau minta. Dan aku sebagai wakil Rasul menentukan mahar bagi Ramlah sebesar 400 dinar emas, sesuai dengan sunnah Allah dan Rasulnya." Ya. Berapa maharnya? 400 dinar. Itu kalau antum kalikan, kali aja itu. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 400 kali 4,25 berapa ribu gram? Ya, 1.600 sekian. Nah, kali berapa duitnya kalau rupiah? Ya, 1000. Berapa tadi? 1.600. Anggaplah sejuta. 1,3 miliar itu mahar untuk Ramlah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, Ramlah adalah istri Nabi yang paling besar maharnya, tapi paling jauh nikahnya. Karena ya jauh. Adapun istri-istri Nabi rata-rata 500 dirham saja. 500 dirham. Dirham itu perak. Ya. Kemudian Khalid bin Sa'id bin Al-As berdiri memuji Allah dan kemudian memohon pertolongan kepadanya dan berkata, "Amma ba'du, aku menjawab permintaan Rasulullah, maka aku nikahkan beliau dengan orang yang mewakilkan urusannya kepadaku, yaitu Ramlah binti Abu Sufyan. Semoga Allah memberkati Rasulnya pada istri beliau dan berbahagialah Ramlah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya." Raja Najasyi kemudian menyiapkan perahu miliknya ke negeri Arab untuk mengirim Abu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan bersama anaknya itu Habibah beserta para sahabat yang masih tinggal di negerinya, yaitu di Habasyah. Sebagaimana dia juga mengirim beberapa orang Habasyah yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan merindukan bertemu dengan beliau untuk hidup bersama beliau dan sholat di belakang beliau. Rombongan hijrah pindah dari Habasyah ke Madinah ini diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Kemudian raja juga menghadiahkan kepada Ramlah minyak wangi yang paling istimewa yang dimiliki oleh para istrinya. Dia juga mengirimkan hadiah untuk baginda Rasul, yang diantaranya adalah 3 tombak terbaik Habasyah. Rasulullah SAW ambil 1, sedangkan yang 2 beliau hadiahkan kepada Umar dan Ali. Bilal bin Rabah selalu berjalan di depan Rasulullah SAW dengan membawakan tongkat Rasulullah itu, yang dia tancapkan di depan Nabi jika beliau akan mendirikan sholat. Jadi tongkatnya Nabi yang dibuat jadi apa? Sutra, itu adalah hadiah dari Najasyi. Hal itu dia lakukan jika sholat didirikan di tempat-tempat yang tidak ada bangunannya dan masjidnya yang tidak ada bangunan masjidnya yang menunjukkan arah kiblat. Begitu juga pada saat safar, sholat Id dan sholat istisqa. Bilal memegang tongkat tersebut sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan tatkala kekhilafahan sampai di tangan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, tongkat itu akhirnya dipegang oleh Sa'ad Al-Qarazi. Setelah itu berpindah dari tangan khalifah ke tangan yang lainnya beberapa waktu lamanya. Najasyi juga menghadiahkan sebuah cincin emas kepada Nabi. Beliau menerimanya tapi tidak mau memakainya. Kenapa Nabi tidak mau memakai cincin emas? Tadi ada banyak faedah yang kita lewatkan ya. Sebentar. Catat dulu, bolehnya nikah pakai wakil. Boleh.
boleh nikah dengan wakil. Dengan wakil ya, bukan apa tadi? Video call. Kemudian tentang sutroh. Faedah yang lain adalah sutroh, yaitu kalau kita sholat, disunnahkan bagi kita untuk meletakkan sesuatu di depan atau menjadikan sesuatu di depan kita sebagai pembatas agar antara kita dengan sesuatu itu tidak ada orang yang melintas. Bisa dinding, bisa lemari. Kalau di depan kita ada orang, maka punggungnya orang. Kalau nggak ada apa-apa, kita punya tas didirikan. Di zaman Nabi, tongkat yang ditegakkan atau pelana kuda yang diturunkan. Adapun di zaman sekarang, kalau kita lihat banyak masjid-masjid yang pakai kayu-kayu yang memang didesain sebagai sutroh. Apa hukumnya ini? Bidah atau bukan? Ya. Ini insya Allah nanti akan saya keluarkan videonya tentang pembahasan sutroh kayu yang dibentuk sebagai sutroh itu bid'ah atau bukan. Nah, insya Allah ya besok atau 2 hari lagi lah. Kemudian faedah yang lain adalah Nabi tidak menggunakan cincin emas, karena cincin emas bagi laki-laki hukumnya apa? Haram. Cincin emas haram untuk laki-laki. Tapi boleh untuk perempuannya. Sebagaimana seorang sahabat Nabi menggunakan cincin emas, ya, sambil ya dalam perjalanan gitu, jalan-jalan. Kemudian Nabi ambil tangannya, lalu dipegang cincinnya, diputar, dibuang. Ya, lalu Nabi berkata, ada di antara kalian yang melingkarkan api neraka di jarinya? Ada sahabat yang lihat kejadian itu, maka dia bilang sama si yang punya cincin, ambil aja lagi, kan bisa dijual. Boleh atau enggak? Kalau laki-laki jualan cincin emas, boleh atau enggak? Boleh. Yang enggak boleh apa? Pakai. Ya, maka sahabat itu berkata, tidak sudi bagiku untuk mengambil apa yang sudah dibuang Nabi. Suatu hari Nabi bertemu dengan seorang sahabat dan Nabi melihat ada cincin di jarinya. Maka Nabi mengatakan, apa itu? Dia bilang cincin emas. Maka Nabi mengatakan, ini jelek. Maka dilepasnya. Besoknya laki-laki ini datang lagi, ada cincin lagi. Maka Nabi tanya, kalau itu apa? Dia bilang cincin besi. Maka Nabi bilang, ini lebih buruk lagi dari yang kemarin. Yang boleh laki-laki pakai cincin apa? Perak. Nabi tidak menggunakan atau tidak mau menggunakan cincin emas itu, maka beliau memberikannya kepada Umamah, yaitu cucu perempuan beliau dari putri beliau, yaitu Zainab. Beliau bersabda kepadanya, tahallai bihadza ya bunayyah, pakailah ini wahai putriku, maksudnya cucuku. Menjelang Fathu Makkah, Raja Najasyi dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menyolatinya. Beliau bersabda, inna akhakum Ashamah an-Najasyi qad tuwfiya fasallu alaihi. Sesungguhnya saudara kalian yaitu Ashamah an-Najasyi. Ya, Najasyi ini aslinya namanya siapa? Ashamah. Dia telah wafat, maka solatilah dia. Maka Rasulullah SAW mengimami salat ghaib untuknya, padahal beliau tidak pernah salat ghaib sebelum ataupun sesudah meninggalnya Najasyi. Kata para ulama, tidak ada riwayat, catat di dekat situ ya. Kata para ulama, tidak ada riwayat salat jenazah ghaib kecuali untuk siapa? Najasyi.
Tidak ada riwayat Nabi melaksanakan sholat jenazah secara ghaib kecuali hanya Najasyi. Teman-teman, apa itu sholat jenazah ghaib? Yaitu sholat jenazah, tapi jenazahnya tidak hadir di tempat. Ya, kata guru saya, Syekh Shalih bin Fauzan, antum boleh catat di situ. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Najasyi disolatkan karena satu dari 3 kemungkinan sebab. Sebab ini disebut dengan illat. Ya. Najasyi disolatkan karena satu dari 3 kemungkinan sebab. Sebab itu disebut dengan apa? Illat. Maka saya bahasakan dengan bahasa yang lain, apa illat yang ada pada Najasyi sehingga dia disolatkan secara ghaib. Catat dulu, nanti saya jelaskan lagi. Kemungkinan pertama adalah pemimpin kaum muslim. Pemimpin kaum muslim. Kedua, berjasa dalam Islam. Kenapa dia dinamakan berjasa dalam Islam? Karena dia menampung siapa? Orang-orang muhajirin yang datang ke Habasyah. Kemungkinan ketiga, Muslim tinggal di negeri kafir, dan tidak ada yang menyolatkannya. Tidak ada yang menyolatkannya. Perhatikan dulu. Tidak usah lihat bukunya, lihat ke depan. Ini Najasyi, satu-satunya yang pernah disolatkan secara ghaib, yaitu badannya di mana, orang sholatnya di tempat yang lain. Badannya di Habasyah, Nabi dan para sahabat sholatnya di Madinah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kenapa kok Najasyi ini satu-satunya yang pernah disolatkan secara ghaib? Bukankah orang yang meninggal di tempat lain dan Nabi ada di tempat yang lain itu kan ada juga yang selain dia? Kok cuma Najasyi? Maka kata Syekh Shalih bin Fauzan, saya dengar dengan telinga saya sendiri, tidak saya nukil dari orang lain. Sebenarnya beliau menyebutkan 4, tapi saya tidak ingat yang satu itu. Ya, ini beliau sebutkan di dalam salah satu kajian maghrib yang saya lupa kajian apa itu. Apakah kajian Umdatul Fiqh, ataukah kajian Muntaqa Al-Akhbar, ataukah kajian Mukhtasar Zadil Ma'ad. Karena dulu saya ikut 3 kajian ini. Belakangan saya tinggalkan 2, saya cukup hanya dengan 1 karena saya pindah syekh, yaitu Syekh Syatri. Nah, saya ingat yang mengucapkan ini adalah Syekh Fauzan, tapi saya tidak ingat 4. Maaf, saya tidak ingat 1 dari 4, maka saya sebutkan 3 saja. Kata beliau, Najasyi ini disolatkan dengan ghaib karena apa tadi yang pertama? Bisa jadi karena dia adalah seorang pemimpin muslim. Ilat yang kedua, bisa jadi dia adalah disolatkan ghaib karena dia adalah orang yang berjasa dalam Islam, karena dialah yang menampung orang-orang muhajirin. Yang ketiga, bisa jadi dia disolatkan ghaib dikarenakan dia adalah satu-satunya muslim tinggal di negeri kafir dan di sana tidak mungkin ada yang menyolatkannya. Begitu. Dan seingat saya, Syekh Shalih bin Fauzan lebih memilih pendapat yang pertama atau yang kedua lah. Tapi beliau tidak memilih pendapat yang ketiga. Ya, karena waktu itu saya ingat, saya berharap beliau memilih yang ketiga, yaitu karena tidak disolatkan di tempat yang lain. Tapi ternyata beliau memilih pendapat yang tidak sesuai dengan yang saya duga. Ya, tidak seperti yang saya duga. Maka kalau di zaman sekarang, kalau misalnya di hari Jumat ada permintaan untuk sholat jenazah ghaib,
Ya, ada titipan misalnya. Kan kadang-kadang kita sholat Jumat kan di masjid umum, kemudian ada MC-nya begitu. MC-nya bilang, insya Allah khotib pada hari ini adalah Pak Ustadz Anu, muazin adalah Pak Ustadz Anu, dan mohon kesediaan para jamaah nanti setelah selesai sholat Jumat kita akan mengadakan sholat jenazah secara gaib untuk Pak Anu yang ada di Jember. Apakah perlu kita lakukan atau tidak? Jawabannya, melihat ilat yang ada. Najasyi dulu disolatkan karena apa? Dan bapak yang ada di Jember itu, dia kenapa? Ya kita tanya. Bapak yang di Jember itu pemimpin kah? Oh bukan, rakyat biasa. Oh saya kira Jokowi. Oh jadi rakyatnya? Iya cuma rakyat. Oh nggak masuk berarti. Punya jasa dalam Islam kah? Oh nggak ada, dia nggak punya jasa apa-apa. Dia orang Islam biasa, ya nggak ada punya jasa khusus. Oh berarti nggak masuk yang kedua. Ketiga, di Jember nggak ada yang sholatkan. Oh sudah disolatkan. Ya sudah berarti nomor 1, 2, 3 nggak cocok, berarti nggak perlu disolatkan secara gaib. Maka kalau ada yang minta, ya nggak usah, itu nggak saya ikut. Rasulullah SAW mengimami sholat gaib untuk Najasyi, padahal beliau tidak pernah sholat gaib sebelum ataupun sesudah meninggalnya Najasyi. Semoga Allah meridhai Ashamah an-Najasyi, dan semoga dia ridho kepadanya, dan semoga Allah menjadikan surga yang kekal sebagai balasan untuknya. Sungguh Najasyi telah menguatkan orang-orang Islam generasi awal dari kelemahan dan memberikan keamanan dari rasa takut, dan semuanya itu dia lakukan karena mengharap keridhaan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.